psikopath duo, Kenapa gelombang kanan dan gelombang kiri? Karena dalam kehidupan kita akan selalu menghadapi gelombang dan pasang, tapi tujuan dan haluan tidak pernah berubah. Itulah kata Bang Haji Rhoma Irama. Maka dari itu kami bertiga mengucapkan Terima kasih. Ya, sampai berjumpa. Baru mulai guys. Ini hari Senin ya guys. Ya. Hari Senin gelombang kehidupan pasang Iya. surut selalu Betul. ada. Betul Karen Delano banget. tidak hadir karena memang dia terbawa gelombang kehidupan yang tidak wajar ya. Jadi dia selalu terbawa arus. Iya, ya tapi nggak apa-apa lah ya, kita doakan semoga Karen Arus tidak Delano bersyukur, izin terus. bisa kembali ke jalan yang benar. Sakit juga masuk. Lihat, wow, Ya. sakit juga Gua masuk. sakit masuk gua. Bener, semua orang juga tahu kamu sakit. Tapi ngomongin soal sakit ya Sobat Ambiar, kita berharap di hari Senin ini semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Termasuk juga bintang tamu kita. Amin. Gelombang kehidupan ada di kehidupan mereka. Betul. Dan bintang tamu kita yang pertama kabarnya sang anak ini sedang sakit terkena serangan mistis. Iya. Kenapa setiap kita bicara mistis, kita selalu melirik ke kakak kita ini? Iya. Karena gua 3 kali kena mistis. Kenapa 3 kali cerai? Di pagi-pagi Ambiar akan bercerita untuk kita Iya. semua serangan mistisnya seperti Aduh, apa aduh, untuk aduh, sang aduh. putri tercinta. Ini dia Anissa Bahar. Selamat pagi, halo Kak Ani. Selamat pagi Kak Ani. Kak Ani wangi Semangat banget banget loh. ya. Luar Iya. biasa. Wangi banget Aku ya, pikir Ki. pas keluar dari pintu bebelah Amanda Manopo. Tapi wangi banget loh Kak Ani. Kecium nggak? Coba. Kuburan baru ya? Amanda Manopo. Tapi apa? Ini lucu nih. Ono Opo. Ya lumayan udah dipikirin tuh bercandaan sebulan. Kasihan nggak apa-apa ya. Tapi buat Kak Ani sehat ya. Ya Kak Ani, kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Kak. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya Allah, Warna-warni badannya banget. masih bagus. Bener. Apa sih rahasia selalu tampil fresh untuk seorang Anissa Bahar? Rahasianya banyak lah pastinya perawatan. Setelah kemarin-kemarin sih aku nggak terlalu fokus mikirin sama penampilan nggak ya? pernah mikirin penampilan. Sekarang? Karena Kalau pacar sekarang, baru. Sekarang ada yang membahagiakan jadi bikin penampilan. Iya betul, itu ya kenyataan. kalau sekarang bulian netizen juga membuat motivasi buat aku. Perawatan. Kak Anissa Ya, Bahar kita dapat sudah kabar. kita. Katanya Apa sang kabar? putri tercinta Jelita Bahar. Bener ya, katanya terkena hal mistis. Kita mau kasih lihat dulu ya. Sampai terkena gangguan mentalnya sampai kena. Kita akan kasih. Gimana sih Kak Ani itu awalnya gimana Jelita Iya, Bahar? coba. Kalau dibilang awalnya bagaimana, aku sendiri nggak ngerti, nggak tahu. Iya. Tahunnya waktu perjalanan nih, aku kan bawa mobil jalan mau ke daerah Tangerang, mau ke daerah mana ya lupa aku. Tiba-tiba dia minta keluar tol. Oke. Terus sambil ya gitu seperti yang aku cerita tadi, tangannya megang kenceng banget megang ini gagang pintu gitu. Langsung mama keluar mama kayak gitu-gitu. Aku kan panik ya, aku bawa mobil sendiri, aku yang nyetir, dia yang di samping. Dia Berdua kayak- waktu itu? Berdua. Terus? Terus akhirnya? Dia kayak gitu, akhirnya aku keluar terus masuk rumah sakit mama masuk rumah sakit mama, masuk rumah sakit. Akhirnya aku masuk rumah sakit, cari Dibawa? rumah sakit. Oke. Bawa masuk rumah sakit, udah sampai di rumah sakit, ya akhirnya di infus. Karena sebenarnya dicari penyakitnya nggak ada apa-apa. Kata dokter apa? Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Tapi yang dia rasakan apa yang dia cerita? Nggak tahu, katanya sesak, dadanya sesak, nggak bisa napas, kayak gitu. Nggak bisa napas, nggak Tapi bisa setelah napas. dicek sama dokter tidak ada penyakitnya apa-apa gitu nggak ya ada. Kak? Dicek darah semuanya gitu Kalau ya? sesak nggak bisa napas, biasanya asam lambung Kak Ani. Iya bisa Ya, jadi itu. Kak. Ya, itu naik ke aku juga atas. begitu. Nah, Iya. asam lambung tuh kalau aku sih banyak pikiran. Apa sih Kak, Dede ada masalah atau apa gitu Kak? Dan dia nggak cerita. Iya. Tapi setelah sekarang ini aku baru tahu. Iya. Kalau ternyata benar Nasar bilang asam lambung Iya. naik itu menjadi GERD. Iya betul. Kalau GERD. udah GERD tuh juga. Bisa Dan sampai sekarang ke dia atas ya. anxiety Anxiety. itu. Oke. Jadi
udah tahapnya udah yang lebih tinggi. Jadi iya, tapi kalau dari seorang Anissa Bahar sebagai seorang ibu melihat ada perubahan dari seorang Jelita Bahar itu dari sejak kapan? Iya. Ada kejadian seperti itu sejak kapan gitu Kak? Apakah setelah ada kejadian panik attack ketika di mobil masuk rumah sakit kemudian semakin berubah sifat dan juga sikapnya, atau sebelum itu juga memang sudah berubah, ada perubahan dari dia? iya, dia aneh, dia nggak mau nyanyi. Terus kamu kenapa sih? Nggak mau naik pesawat, nggak mau kayak gitu. Nggak mau nyanyi di keramaian, nggak mau kumpul yang pernah kumpul 17-an. Ya. Ada balon dia lari nangis. Hah? Kan kita takut, kita Padahal Bingung sebelumnya ya? nggak kayak gitu ya Kak? enggak gitu. Itu udah berapa lama kira-kira? Berapa lama ya? Setahun atau Oh, kurang dari setahun? lebih, sudah udah lumayan lama, lama udah juga ya? Kakak Dia nggak pernah sempat sembuh tanyakan tapi ke belum. dokter, misalkan ke psikiater atau ke psikolog gitu ya untuk mengetahui kondisi Dede? Ke sekarang ini baru aku rencana mau ke psikiater. Gitu. Oh, baru sekarang Iya, ini. karena kemarin itu dia meyakini dia sakit biasa, medis. Gitu loh, medis. Tapi Biasanya menurut tuh aku kalau- nggak medis sih. Biasanya kalau gitu-gitu tuh mungkin dari tekanan Betul. ya, atau mungkin pas dari kecil, biasanya besarnya Yang tuh- ditahan-tahan ya Ki? Iya, besarnya tuh kadang-kadang kalau ya kita kan nggak pernah tahu, kadang-kadang ada orang tua yang mau tahu anak, ada juga yang orang tua tidak mau tahu anak. Tapi kalau orang tua sudah mau tahu anaknya, tapi anaknya juga mungkin tidak Nggak bisa berkenan untuk terbuka. cerita kan? Iya. Iya, Yang- aku nggak tahu kayaknya ada sesuatu yang dia Sembunyikan. Oke. Iya. Jadi Umur Kak, berapa Kak Jelita Kak? Udah gede lah, udah anaknya aja kan udah gede juga. terus ini ngaruh nggak sama anak-anaknya? Hah? Sama anaknya ngaruh nggak dia? Enggak. Enggak. Ada anaknya baik banget sih, cucu aku tuh baik banget. Maksudnya dia untuk ke anaknya, untuk mengasuh, Enggak. menjaga, itu nggak berpengaruh sama sekali ya. Tapi Kak Ani tahu nggak, mungkin dia punya masalah yang tidak Iya. diceritakan. Mohon Dia maaf nggak Kak Jan, single parents Kak si anaknya Kakak atau ada Sekarang suami? enggak udah. Nah ini mistis nih. Ini bisnis jatuh tiba-tiba. Tiba-tiba jatuh tuh. Bapaknya nih pasti nih. Waduh, Pasti ada yang ngirim buat Rian nih. Ini yang ngomongin Jelita nggak suka, ngirimnya ke Rian. gua rasa Karen Delano dari jauh. Jadi dia nggak cerita ada masalah atau apa? Enggak. Sampai aku kan panik ya, kayaknya ini mungkin ya masa muda dia kan, dia banyak cowok-cowok gitu apa. Iya. Ada juga yang aku nggak setuju kan. Apa mungkin Kakak menduga ke sana? iya, menduga aku, iya namanya ibu ya. Iya. Apa karena ada orang yang gak suka nih, jadi anak saya kayak gini. Karena kemarin itu setiap udah mau nikah, pasti nggak jadi. Mau nikah nggak jadi gitu loh. Pasti ada. Halangannya. Tapi kan kalau itu kan belum jodoh namanya. Iya, Sampai tapi kan kakak- kita berpikir ke sana. Ya sampai Oke. Kakak berniat mengobati anak ke mistis ya Pak? Udah. Tempat mistis? Udah. Oh. Non medis Udah. maksudnya ya. Non-medis, Ya, iya. non medis. Jadi apa kata orang yang mengobati paranormal secara tersebut. Iya. non medis? Iya, kata mereka mah ada gangguan, tapi anakku sendiri, Jelitanya sendiri, mama nih nggak percaya, aku tuh sakit, katanya sakit. Ngomongnya Dia gitu. dia bilang sakit, ya sakit apanya? Perut atau sakit? Kalau kata aku Iya sakit. lambung, kata dia lambung. Sakitnya ke lambung, cuman mungkin kalau kataku dari Perasaan. kejiwaan, dari Iya, bukan iya. kejiwaan tuh dalam artian gini, kayak aku, Rian semua Pikiran pasti ya, punya, Pasti. sehingga tiba-tiba pengen marah, terus pengen nangis, Iya, pengen betul, teriak, itu betul. tuh. Ada. Namanya iya. juga manusia, Iya, betul, ya betul. pasti ada hal seperti itu. Tapi kalau dari pengobatan non medis ya, tadi kan dibilang sama Kak Ani ada gangguan. Gangguan itu maksudnya apa detailnya yang Kak Ani tahu yang Iya. dipaparkan sama pengobatan non medis Iya. tadi itu? Yang namanya non medis kan kita nggak bisa, nggak tanpa sepengetahuan kita kan, itu kan Iya. goib kan. Jadi menurut mereka ada Yang ganggu. gangguan, tapi anak akunya merasa enggak, Mhm. tuh, enggak, bukan ke situ arahnya. Diobatinnya lantas seperti apa untuk yang non medis? Yang non medis, iya ada yang dikasih air, ada yang kayak tadi tuh, yang pernah juga kan ke Ratnalistik kan. Di Rukiah gitu, ala-ala kayak rukiah. rukiah pernah, terus udah gitu kakinya katanya lada itu bisa ngusir setan atau apalah Iya, ya. iya, iya. Jadi kakinya Diikat. kakinya diginiin lada. Mama ya kaki diginiin lada ya sakit, gimana-mana juga teriak lah. Iya. Jadi teriaknya dia bukan karena
bukan karena gangguan, tapi karena emang sakit. sakit. Gitu. Tapi setelah akhirnya melalui pengobatan non medis, ada perubahan nggak? Enggak, Masih tetap masih. dengan kondisi yang sama. Masih. Oke, Berarti baru ini juga baru rencana akan ke psikiater. Iya, Oke. nunggu dianya tenang dulu. Sebenarnya obat Nunggu sesungguhnya dia yang tuh mau. biasanya doa ibunya. bener. Ibunya begini setiap malam itu sembuh. Ambil air wudhu, Aku- ngaji. Iya, dibilangin juga, kamu harus minta maaf sama ibumu secara tulus. Ada yang bilang gitu. Oh iya. Tapi apa sih Kak Ani ya? Hal atau perbuatan yang mungkin kalau menurut Kak Ani ini di luar nalar yang Iya. paling aneh yang Aneh dilakukan gitu, Kak. sama Jelita Bahar. Sampai kakak bilang ini mistis kayaknya. Banyak lah, banyak hal. Misalnya? Ya, misalnya ya kayak kalau ada macet, dia pasti ketakutan. Mhm. Dulu naik mobil nggak mau, naik motor nggak mau, takut mati. Mandi nggak mau. Nggak mau mandi, sekarang- takut mati. Takut apa? Takut mati. Mandi. Takut mati di kamar mandi, tiba-tiba meninggal kayak gitu. Oh, oke. Jadi akhirnya gimana? Dia nggak mandi-mandi dong kalau gitu? Nggak mandi-mandi? Dipaksa palingnya. Nggak mandi. Oh ya? dia Bahkan lap-lap keluar aja. rumah juga takut? Sikat gigi. Takut. Oh wow. Sebelum ada kejadian-kejadian seperti ini, tapi pernah cerita nggak sih apa Kayak curhat, gitu, curhat atau segala mohon maaf Kak, macam? si Jelita ini ada kekasih nggak? Ada pacar? Sekarang ada. Kalau Nah, sekarang ada. mungkin dari sama pacarnya mungkin dia Yang bisa dulu-dulu terbuka. mungkin ya, yang dulu-dulu kayaknya sih. Mungkin yang dulu-dulu. Tapi kalau yang sekarang sih nggak baik sih. Baik sih dia. Oke, tapi sebelumnya ada curhat masalah apa gitu sama Kak Ani? Enggak, dia tertutup banget sama aku. Ah itu kalau yang masalah. susah. Coba kita menantang ya untuk seorang Anissa Bahar untuk video call sang putri tercinta Jelita Bahar. Ada Kita juga pengen handphonenya ngobrol nggak? langsung. Mana handphone? Siapa tahu kalau kita bisa Coba sapa asistennya Kak Ani mana? live pagi hari ini ya, kita kasih semangat buat Jelita Ya. Bahar ya. Biar mau mandi Jelita Bahar. Sekarang udah mandi. Iya dong. Enggak, kalau Tapi sekarang kan udah mandi. ngelap-ngelap doang Kak. Kalau sekarang udah mandi, udah Oh, mandi. Sekarang udah mandi. sebelumnya. Sebelumnya nggak mau mandi, kayak ketemu orang nggak mau gitu, banyak menyendiri. Ya tapi namanya hidup ya buat Sobat Ambiar, namanya pikiran, permasalahan pasti akan selalu ada. Iya. Kemudian pada akhirnya bagaimana kita bisa merespon pada setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita. Betul. Tapi bukan cuma Jelita loh, di keluarga aku ada juga yang kayak Jelita. Siapa? Ponakan aku sama. Oh, iya? Iya. Mengalami hal Iya, aneh sama, juga. Sama. Hal aneh seperti apa? Sama nggak mau mandi juga, kayak gitu. Di rumahnya nggak ada air apa gimana sih sebenarnya nih keluarga Bahar? Halo sayang. Coba kita mau nyapa, boleh ya? Gedein itunya. Sebentar ya, sebentar sayang, sebentar ya. Selamat pagi Jelita Bahar, halo, sebentar ya. Oke, kebalik. Selamat pagi Jelita sayang. Bahar. Pagi, Kak. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah mandi belum kamu? Belum. Belum mandi. Jelita, kita dengar tentang kondisi kamu. Apa sih emang yang kamu rasakan? Apa tuh? Katanya bahwa kamu ada gangguan, banyak kepikiran, sampai kamu juga kabarnya Kalau macet kamu cemas. diduga mengalami gangguan mistis, segala macam. Memang yang kamu rasakan tuh apa sih, Jelita? Oh, kalau aku sih aku ngerasanya apa ya? Kayak apa sih? Anxiety disorder ya. Jadi Anxiety kayak disorder. kecemasan berlebih gitu. Biasanya kecemasan berlebih itu datang di saat kamu sedang apa, Jelita? Biasanya kadang dia nggak tentu, tiba-tiba kalau kita lagi happy pun, lagi aktivitas pun dia bisa timbul tiba-tiba gitu. Atau kalau kita lagi ada yang dipikirin benar-benar overthinking banget, dia bisa timbul juga gitu. Terus cara mengatasi kamu supaya bisa tenang lagi gimana sayang? Iya. Apa? Cara mengatasinya supaya anxiety kamu bisa mereda, bisa tenang kembali. Apa yang kamu biasanya lakukan? Kita harus ngikutin kemauan. Biasanya kalau aku kayak gitu, aku selalu kayak misalkan harus selalu sama satu orang yang bisa bikin aku tenang gitu. Oke. Terus secara kan kalau dokter selalu nyaranin aku harus ke psikiater. Betul. Cuman aku coba karena aku ngerasain anxiety ini udah 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu aku coba untuk ngelawan apa yang aku cemasin, ngelawan yang aku Oke. takutin Oh, iya, selama oke. 5 tahun ini. Jadi tapi alhamdulillah sih untuk sekarang ini
udah mulai sedikit udah mulai ada perubahan, udah mulai nggak kayak kemarin-kemarin lah, udah parah banget gitu. Kalau sekarang Udah ada perubahan ya, berarti janji ya. Udah ada perubahan kan, berarti kamu janji ya, nggak nelponin mama terus, video call mama terus, nyuruh mama pulang terus. Lah emang kenapa kan Kak Ani kan mamanya? Lagi kerja, mama di mana? Lebih pacar gue. Oh, wow. Tapi kamu tadi bilang bahwa yang kamu butuhkan adalah satu orang yang bisa menenangkan kamu. Siapa satu orang yang bisa menenangkan kamu? Mamanya lah. Iya adalah salah satunya mama juga. Makanya aku kenapa kalau di mana-mana mama dimanapun, kalau aku lagi kumat pasti telepon, walaupun itu telepon pun nggak ngomong nggak apa. Yang penting aku bisa ngelihat mama, nah itu udah bisa bikin aku tenang, lama-lama reda gitu. Oke, kita berharap semoga kondisi mental kamu juga bisa pulih kembali, bisa lebih baik lagi. Dan sangat manusiawi, sangat wajar kalau membutuhkan pertolongan seperti misalnya psikolog atau juga psikiater. Sayang, tapi lihat mamanya nangis tuh. Jelita, lihat tuh mama. Lihat tuh mama tuh nangis tuh buat kamu sayang. Jelita mau bilang apa sama mama? Ya. Kesini. Apa? Mau bilang apa sama mama? Sama mama sayang. Iya, apa ya, jadi sedih juga. Pokoknya makasih banget sama ini mama udah selalu support. Udah sayang. Udah bikin aku juga selalu tenang. Pokoknya insya Allah Jeli bakal berusaha untuk bisa lebih sehat lagi ngelawan ini semua. Amin. Makasih banget buat mama. Love you. Kak Ani mau bilang apa sama Jelita, Bahar? Aku sangat mengkhawatirkan masa depan dia. Aku pengen dia bisa jadi paling tidak seperti aku, kuat gitu loh. Selama ini yang selalu jadi pikiran aku tuh bukan anakku yang paling kecil, justru dia anakku yang paling besar yang bikin aku tuh, ya Allah nanti kalau aku mati gimana anak aku gitu. Mau bilang apa sama Jelita? I love you sayang. Mama sayang banget sama kamu. Mama harap kamu cepat sembuh biar kamu bisa menjalani hari kamu seperti dulu lagi, ceria. Amin. Amin. Kita berharap Jelita Bahar bisa segera tentu saja diberikan kondisi kesehatan mental yang lebih Semangat baik ya, lagi. sayang. Semangat terus. Ingat bahwa kamu tidak pernah sendiri. Terima kasih banyak. Bye Jelita. Terharu sekali melihatnya. Tapi buat Sobat Ambiar, ini juga kita harus garis bawahi tentu saja masalah kondisi kejiwaan, kondisi mental setiap orang berbeda-beda. Apa yang dirasakan oleh kanan, kiri, depan, belakang, semua orang pasti berbeda. Jadi jangan pernah menganggap remeh atas suatu masalah atau perasaan yang dialami oleh seseorang. Orang lain, ya. Yang harus kita tentu saja lakukan adalah menemani. Karena pada akhirnya yang mereka butuhkan adalah support system. Supaya mereka tidak merasa sendiri. Dan kita juga berharap semoga Kak Ani tidak merasa sendiri. Karena memang katanya sudah punya pasangan. Tapi punya pasangan atau tidak, namanya juga tidak menjamin bahwa masalah akan datang terus-terusan. Termasuk masalah ekonomi. Yang kita dapat kabar permasalahan ekonomi dari seorang Anissa Bahar. Kabarnya diam-diam Anissa Bahar menjual 2 rumahnya. Selama ini diam-diam jual 2 rumah, ternyata Anissa Bahar sudah kehabisan dana. Ada masalah apa? Jadi betul? Itu betul, Kak. Diam-diam jual 2 rumah. Itu kan lagi yang pas lagi COVID itu kan. Oke. Iya. Kalau sekarang kan Kak Ani alhamdulillah kan ada pasangan yang bisa membantu keluarga Kak Ani Ada juga bisnisnya kan. juga. Ada bisnis juga. Pasangannya udah nggak ada lagi. Ya, Udah putus? Udah aku hempaskan. Jadi sekarang sudah tidak ada pasangan lagi? Enggak. Kenapa? Hah? Ada hal yang menurut aku kayaknya lebih baik aku sendiri deh. Tuh, maksudnya ada hal yang menurut aku nggak cocok. Morotin gitu kan? Oh enggak. Kalau kemarin mah kan enggak, kan aku udah bilang ATM-nya aja, kartu kreditnya aja dipegang aku. Sampai saat ini masih dipegang aku. Terus dari segi apa dong? Diputusinnya mungkin apa karena dia suka cewek lain? Enggak. Lalu Kalau apa? suka cewek lain sih enggak. Cuma agak-agak apa ya, menurut aku ya agak keras. Sifatnya? Sifat. Main tangan? Enggak. Mulut?
suka kayak apa ya menurut aku? Ngelecek. Enggak sih dia kalau misalnya ada omongan dikit terus merasa nggak sesuai dengan hati dia, terus dia kayak meledak-ledak gitu ya. Oh, gampang naik pitam, emosi ya. Bodoh kita Kak, bodoh-bodoh kita ya Kak, gampang naik darah ya kita ya. Jadi sekarang akhirnya hubungan sudah selesai? Akunya enggak, dianya ya. Iya dia maksudnya Kak. Iya, hubungannya sekarang sudah selesai. Iya, aku sudahi aja. Lebih bahagia sekarang? Tapi Lebih dia bahagia. bahagia nggak Kak? Enggak. Kalau dia lagi meledak-ledak Kakak gimana? Diem? Ya takut lah. Diem. Oh iya? Diem. Ya kalau kita perempuan dimarah-marahin ya takut. Iya. Tapi ya kita berharap ya nanti pasti akan datang yang baru. Amin. Semoga bisa Iya. menemani dalam susah dan juga senang ya. Termasuk juga dalam permasalahan ekonomi. Karena kalau punya pasangan kan ditanggung bersama-sama Iya, pastinya. betul. Jadi ini ketika menjual rumah. Ditanggung bersama-sama. Bener, tapi kalau kita berdua sih kamu yang nanggung, jangan aku ya. Maaf Kak Ani. Ini dijual tuh karena kenapa 2 rumah? Apa karena ada hubungannya dengan pengobatan Jelita Bahar atau karena apa? Enggak, kalau kemarin dijual karena aku kan jual rumah yang gede. Iya. Kan nggak laku-laku karena mahal kan. Jadi akhirnya aku jual rumah yang kecil-kecil tuh dua biji, aku jual. Buat apa itu Kak? Buat kemarin nyumbang COVID itu loh. Oh untuk COVID, Iya, aku beli menyumbang makan. sedekah guys. Wow. Aku bikin dapur umum kan di rumah. Aku beli makan, terus udah gitu aku beli obat-obatan. Keren banget. Anissa Bahar. Dasar ya netizen ya berpikirannya kalau orang jual rumah tuh berarti dia Bangkrut, susah, dia apa. iya. Padahal untuk memberi bantuan buat orang-orang yang membutuhkan. Ya aku baru tahu loh ada seorang selebriti tanah air menjual rumahnya untuk memberikan donasi kepada mereka yang terdampak di masa pandemi. Anissa Bahar. Kak Ani, sebelum menjual rumah untuk donasi di masa pandemi, emang total asetnya rumahnya ada berapa sih Kak Ani? Cuma 3. Hampir 2 triliun. Ada 3 rumah. Penyanyi dangdut itu keong-keong guys, kaya-kaya guys. Kak Ani nggak mau sama berondong kayak aku. Rumahnya banyak, luar biasa loh. Di masa pandemi Gak aja. ada di TV penyanyi dangdut ini ke pelosok-pelosok nyanyi guys, Iya. bawa uang berapa Amin. karung. Iya. Tuh ini beliau nih, yakin ya. Dalam pikiran seorang Anissa Bahar ya ketika menjual aset, menjual rumah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak pandemi, itu apa dalam pikiran seorang Anissa Bahar? Dalam pikiran aku ya pengen membantu, memang niatnya aku kan mau jual rumah yang Bakti besar. sosial. Iya. Karena selama ini kan aku uang tabungan sendiri kan, makin lama kok Iya. makin habis Tergerus ya. makin habis kan. Ya, terus ya udah akhirnya jual rumah, jual murah-murah juga itu rumahnya. Ada kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa di- Iya, bener, senang aja bisa membantu orang lain, senang. Malah saya sekarang kepengennya saya tuh pengen punya yayasan yang menampung anak-anak bayi namanya. Anak-anak bayi. Itu aku banget. Iya, anak-anak bayi. Terus saya kalau dikasih rezeki sama Tuhan nanti, saya pengen punya, saya pengen beli tanah yang luas dan saya akan tanah wakaf buat pemakaman orang-orang gak mampu, nggak usah bayar sama sekali, nggak ada biaya. Niat yang baik semoga dijabah Allah ya Kak. Saya mau tahu, ya ini pasti hal baik, luar biasa sekali ya. Tapi apa yang menggerakkan hati seorang Anissa Bahar untuk bisa menampung bayi-bayi, kemudian mewakafkan tanah untuk pemakaman bagi yang mereka tidak mampu? Apa yang menggerakkan hati seorang Anissa Bahar? Nggak tahu, pengen aja, pengen bisa berbuat buat masyarakat. Karena aku pikir apa sih aku ini hidup, ntar aku mati juga aku nggak akan bawa apa-apa. Jadi aku sekarang nggak mau menumpuk harta juga, nggak mau sama sekali, nggak ada. Aku nggak punya harta yang berlebih, nggak punya. Karena Bukan kalau orang misalnya- kaya tapi orang cukup ya Kak. Iya, saya bukan orang kaya tapi saya orang cukup. Saya mau makan ada, saya mau tempat tinggal saya ada. Dan yang lebih itu kayak hati lebih bagus. Walaupun Kayak nggak hati. ada, tapi kalau kayak hati itu pasti ada. Bersyukur ya. Betul. Karena Karena apalah artinya punya harta kalau tidak punya hati. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hidup yang ku jalani, salah yang ku hadapi, semua yang terjadi. Pagi-Pagi Ambiar. Gelombang pasang surut kehidupan akan selalu ada. Termasuk Betul dari bintang sekali. tamu kita berikutnya. Kita tahu seorang mamah muda yang satu ini dia berjuang untuk putrinya tercinta. 4 tahun dia berjuang, buah kesabaran yang membuahkan hasil. Di Pagi-Pagi Ambiar akan bercerita memberikan inspirasi bagi kita. Ini dia, Denada Tambunan.
sama kayak yang ngomong. Makin badannya tetap oke. Amin. Dari zaman tahun 65 sampai Lahir dong. Itu mamanya dong. Iya dong. Ya. Bagaimana mengucapkan? Terima kasih. Oh, berempat nih berarti. Bertiga, ya. Denada Tambunan. Yes. Perasaan yang bisa menggambarkan hati kamu saat ini. Perasaan apa bersyukur itu udah pasti ya. Setiap hari banyak hal yang hari ini aku kalau disebutin nggak habis-habis rasanya yang harus disyukuri. Ya. Perjuangannya masih ada ke depan, PR-nya masih ada ke depan, tapi bersyukur dulu kepada Allah dan sadar banget bahwa bisa melalui sampai hari ini itu hanya Allah karena yang kasih kemampuan ya Kak. kebaikan Allah aja. Tapi kita juga harus memberikan apresiasi luar biasa karena ikhtiar dan doa dari seorang Denada Tambunan untuk putri tercinta Aisyah Aurum. Akhirnya Seorang kondisinya ibu yang kuat, yang tough. betul, kondisinya semakin membaik ya. Amin. Kalau Ya bahasa Allah. Perancisnya adalah fighting woman. Wih, Bahasa Perancis. maaf itu bahasa Portugis ya Oh, lebih Portugis. tepatnya. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambia di rumah. Aisyah Aurum putri tercinta dari Denada Tambunan yang kabarnya sudah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Insya Ini Allah. dia. Sekarang kita semua mau memeluk bersama dan kita teriakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, we are so happy for you. Kita ikut apa ya? Kita ikut senang, Aduh, seneng banget gitu. kita. Karena Iya. kita melihat perjuangan Kakak Iya. dari awal tuh seperti apa. Betul. Kenapa kakak begitu terharu? Iya, nggak tahu nih lagunya kali. Aku ngeliat tadi foto-fotonya dan aku banyak foto-foto, banyak video Aisyah gitu. Banyak video-video aku dari mulai mungkin dulu di awal dan aku kayak kembali lagi ingat gitu. Pada saat itu aku duduk di situ ngomong gitu, perasaanku seperti apa? Apa ketakutanku? Apa rasa ketidakberdayaanku gitu? Dan apa namanya itu kayak mungkin ada sedikit masih ada ya nggak akan pernah hilang ya. Aku selalu bilang bahwa itu adalah masa terberat dalam hidupku gitu. Alhamdulillah tapi Kakak bisa melewati itu semua sekarang. Karena Allah, karena doa dari semua. Jadi aku mau ngucapin terima kasih juga buat semua. Banyak orang-orang yang nggak aku kenal secara langsung yang tulus untuk mendoakan kami. Dan aku yakin setiap doa yang diberikan doa baik kepada kami pasti itu telah memberikan pertolongan buat kami juga gitu. Kita tahu ya perjuangan luar biasa. Kita mengikuti, kita mendoakan. Ketika divonis di Jakarta, terbang ke Singapura beberapa tahun, tergerus semua uang tabungan, semua aset, tapi tetap dilakukan demi Aisyah tercinta sampai akhirnya dinyatakan sembuh. Tapi kita flashback lagi, masih ingat kapan saat itu divonis leukemia? Tahun berapa? 2018 bulan Juni ya. 2018. Iya, jadi sebenarnya dari akhir Mei Aisyah tuh udah mulai sakit gitu. Tapi memang posisinya di Jakarta pada saat itu dan untuk bisa mengetahui bahwa seseorang ini mengidap leukemia atau tidak. Jadi kecurigaan bahwa penyakitnya Aisyah itu mengarah ke situ tuh sudah disampaikan kepadaku dari dokter yang ada di Jakarta di akhir Mei. Cuma untuk bisa memastikan bahwa itu betul adalah leukemia itu ada serangkaian tes. Prosesnya ya Kak ya? Iya, jadi aku ngomong begini karena dari mulai ada berita-berita belakangan tentang bahwa Aisyah alhamdulillah sudah menyelesaikan protokol kemonya dan alhamdulillah sudah 2 tahun dari situ gitu. Banyak yang DM gitu, banyak yang nanya gitu. Ini anak aku begini nih, anak aku apa leukemia juga nggak ya? Nah, aku mau kasih tahu bahwa untuk mencapai leukemia itu yang bisa menentukan adalah dan menunjukkan adalah tes-tes serangkaian dan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter. Baik. Jadi kalau memang mempunyai kecurigaan itu atau melihat ada yang tidak beres dari anak gitu, jangan pertama kali jangan di Google dulu, jangan tanya internet dulu, pertama kali langsung bawa ke dokter. Bawa pada gitu. ahlinya. Ahlinya, Sampai betul. akhirnya dinyatakan sembuh. Kapan dinyatakan sembuh Jadi oleh tim begini, dokter? amin ya robbal alamin. Kata sembuh itu aku selalu aminkan. Amin. Doa mudah-mudahan buat Aisyah doa yang baik untuk supaya dia kondisinya terus membaik, Amin. terus semakin kuat, sehat terus, terbebas dari segala sakit dan penyakit apapun. Jadi kalau untuk leukemia, aku nggak tahu untuk cancer yang lain ya, tapi kalau untuk leukemia itu dia punya protokol kemoterapi itu beragam. Ada yang dikasih kemoterapinya cuma sekian bulan, ada yang 6 bulan. Aisyah itu dapatnya yang kemonya yang 2 tahun sampai 2,5 tahun. Yang waktu itu alhamdulillah Allah
baik sekali, diberikan kemudahan untuk Aisyah menyelesaikannya dalam waktu hampir 3 tahun. Jadi selama hampir 3 tahun Aisyah tuh menjalani kemoterapi. Seminggu berapa kali, Kak? Oh, bisa seminggu 2 kali. Bisa seminggu 2 kali, bisa sekali kemo itu bisa 3 hari gitu. Jadi 3 hari itu dia benar-benar di rumah sakit gitu. Jadi ada berbagai jenis kemo deh. Ada yang dari infus, ada yang diminum obatnya, obat kemonya, ada yang disuntik. Ada yang disuntiknya langsung di tulang belakang. Ya, jadi ini adalah memang itulah memang treatmentnya gitu. Dan itu dilakukan hampir 3 tahun. Kenapa selama itu? Karena Aisyah itu kondisi tubuhnya kan setiap anak berbeda-beda gitu. Nah, kebetulan Aisyah ini tiap kali di kemo, makin lama dia di kemo, gampang dropnya. Jadi begitu kemo, drop. Nah, kalau lagi drop itu untuk jadwal kemo berikutnya nggak bisa dilakukan, itu jadi mundur. Karena badannya lemah ya. Kayak badan lemah, takutnya nanti kalau lagi badannya lemah di kemo lagi jadi semakin lemah. Jadi yang harus dokter lakukan selama ini, kamu bayangin deh, selama hampir 3 tahun itu yang dilakukan adalah Aisyah di kemo, badannya drop. Dokter langsung datang, semua dibuat supaya badannya Aisyah kembali kuat lagi. Begitu badannya dia mencapai titik yang langsung di kemo lagi. Turun lagi, drop lagi. Dibantu lagi sama dokter. Gimana caranya? Transfusi darah, ini itu dirawat di rumah sakit. Pokoknya gimana caranya kondisinya dinaikkan lagi. Begitu dia stabil lagi, begitu dia di titik ini aja nih. Menyentuh satu titik yang dokter harapkan, hajar lagi kemo. Baik. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Nah, pada saat kemo terakhir, jadi kalau leukemia ini yang menjadi bukan tolak ukur lah, tapi yang menjadi buat mereka tuh perhitungannya gini, 1 tahun jarak waktu 1 tahun dari terakhir kemo sampai 1 tahun setelahnya itu kemungkinan si kanker ini kembali lagi itu sekian puluh %. Aku lupa tepatnya. Setelah melewati 1 tahun, persentase ini akan menurun. Nah, nanti lewat lagi 2 tahun, 3 tahun dia akan turun. Jadi yang sekarang ini Aisyah sudah masuk ke tahun kedua. Karena terakhir dia kemo itu 2020 akhir. Ini udah mulai 2022 kan, dia udah masuk ke tahun kedua. Jadi yang dokter lakukan sekarang adalah betul-betul Aisyah tuh kayak dilihatin terus sama dokter. Dimonitor terus? Terus dimonitor. Setiap berapa minggu sekali dokter akan panggil balik, saya mau cek ini. Saya mau cek ini, semua beratnya, tingginya, semua dicek, darahnya, ininya, itunya. Terus dokter itu memastikan bahwa ini anak hampir 3 tahun, badannya di kemo, dihajar kemo terus. Begitu kemo ini diberhentikan, bagaimana reaksi badannya? Itu yang tadi dokter mau. Jadi aku masih butuh doa dari semua. Pasti. Berarti 2 tahun sudah tidak melakukan kemo ya? Dengan probabilitasnya semakin rendah lagi, semoga sel kankernya tidak aktif lagi. Ketika mendengarkan seperti itu, statement dari dokter bahwa insya Allah, amin, probabilitasnya semakin turun, kemungkinan semakin kecil sel kankernya aktif, apa dalam pikiran dan perasaan seorang Denada? Pada saat itu aku tanya gini sama dokter. Dokternya ngomong pada saat hari kemo terakhir itu, "Oke, Mami," dia bilang, "sini sudah ya kemonya ini. The last time." Dia bilang, "This is the last chemo." Aku dengar itu aku cuma gini, oke. Kayak maksudnya belum nyampe ke dalam kepalaku, belum nyampe gitu. Kayak aku nyata kah ini, jadi kayak oke gitu, kayak ada orang ngomong antara percaya dan enggak gitu ya. Iya percaya sama enggak, tapi maksudnya kayak begitulah, pokoknya aku pun bingung dengan perasaan itu. Sampai akhirnya aku diem. Terus aku keluar dari ruangan kemo itu, aku keluar ketemu dokter yang sama. Terus aku bilang, "Dok, enggak, aku mau tanya. Ini maksudnya tadi ini kemo terakhir." Dokternya bilang, iya, ini kemo terakhir. Oke, aku pergi lagi sampai 3 kali aku tanya. Yang ketiga kali aku tanya benar-benar, "Dokter, aku mau tanya. Ini berarti udah no more chemo for Aisyah?" Itu dokter ketawa akhirnya. "No, Mami, no more chemo for Aisyah. This is the last chemo for her." Dan di situ aku peluk dia peluk aku. Dia sampai ketawa, dia bilang, dia sampai terus bertanya dan aku nangis di situ gitu. Apa dalam pikiran ketika sedang menangis mendengarkan, "Yes, this is the last chemo"? Ya Allah baik ya, Allah baik, Allah tolong, Allah bantu gitu. Dan mukjizat
kebaikan Allah semata, betul-betul merasakan bahwa kepinginnya aku kepingin dan mendoakan semua ibu yang sekarang lagi berjuang. Semoga aku doain semua ngerasain hari itu apa rasanya aku. Amin. Karena aku tahu itu perjuangannya berat banget buat semua para orang tua. Jadi mudah-mudahan bisa mendengarkan kata itu juga dan merasakan perasaan itu juga. Kita ingat pertama saat seorang Denada hadir di sini, dia bercerita hal terberat bagi seorang Denada adalah ketika melihat Aisyah dari balik jendela menyaksikan anak-anak yang bersekolah sementara dia masih belum bisa bersekolah. Tapi bener. Kita mau kasih lihat ini momen pertama kali Aisyah masuk sekolah. Making new friends. Yes, of course, that one me too. Terus udah gitu apa lagi? Anything else? Getting a best friend to like hook up with on recess. And like making friendship. And to make friendship bracelet together. I actually already make her a friendship. Wow. Him or her, we don't know yet. Yeah, because your best friend can be a boy or a girl, ya? Yeah. Jadi aku mau bawain dia ini patch, ditaruh di tasnya aja. Tapi juga aku mau pasangin besok dia dari rumah juga. Kita lepas aja. Terus udah gitu ini juga ada mosquito repellent atau semprotan anti nyamuk. Ini buat besok aja, buat di kakinya dia. Apa rasanya melihat anak pertama kali masuk sekolah, mempersiapkan semuanya? Sedih banget waktu melihat betapa inginnya Aisyah itu menjadi anak-anak sekolah yang pada saat itu keluar pagi-pagi pakai seragam gitu kan, pakai ransel gitu. Dan anak itu tuh nggak pernah ngomong gitu. Maksudnya dia tuh nggak pernah, aku kepengen kayak gitu. Aku nggak tahu karena apakah dia memang nggak mau membuatku semakin sedih gitu atau apa. Aku nggak, tapi dia nggak pernah ngomong. Cuma kan aku ibunya, aku tahu dia menginginkan itu. Jadi dia melihat tuh dengan mata yang kepingin gitu. Dan aku selama itu hampir 3 tahun itu aku nggak pernah ngomong sama dia apa-apa. Cuma aku selalu bilang, aku tahu. Aku bilang nanti ya, insya Allah sebentar lagi Aisyah bisa sekolah. Hari itu aku pikir itu akan jadi hari yang pasti menyenangkan banget buat dia. Tapi ternyata pada saat hari itu excitement aku sebagai ibunya tuh mungkin lebih excitement gitu. Melihat anak mau sekolah. Karena iya, pada malamnya aku nggak bisa tidur. Aku yang nggak bisa tidur. Cuma pules aja. Aku yang nggak bisa tidur. Bolak-balik nyiapin ini atasannya, ini bawahannya, ini kaos kakinya. Mau diapain? Berasa kayak kakak yang mau sekolah ya? Berasa kayak aku yang mau pertama kali. Dan pagi itu gitu aku siapin sarapannya, aku temenin dia dan aku kuncir kan rambutnya kan pas mau sekolah gitu. Dan aku ngelihat dia dengan seragam duduk di situ dan ya Allah, aku bilang akhirnya aku bisa betul-betul merasakan ini. Aku bisa merasakan jadi ibu yang nyiapin anaknya untuk berangkat sekolah. Ngiketin rambutnya, ngelihat anakku pakai seragam, mewujudkan apa yang dia mau ya Kak. Betul, dan memang satu hal yang ya sebagai ibu itu pada saat itu rasanya Masya Allah luar biasa sekali. Apa yang diucapkan oleh seorang Denada kepada Aisyah ketika dia melangkah keluar rumah untuk pergi sekolah pertama kali? Aku bilang sama dia, berdoa ya nak, bersyukur. Bilang sama Allah terima kasih. Bilang sama Allah terima kasih. Karena aku lihat dia excited banget. Dia tuh seneng banget sampai yang aku mau sekolah. Aku jadi berkali-kali aku pegang tangannya, aku bilang terima kasih ya Allah. Bilang apa? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Bilang apa? Itu terus aku ulang-ulang. Aku suruh dia untuk mengulang supaya dia menyadari ini tuh kebaikannya Allah. Betul. Gitu. Ketika dia pulang sekolah, kalimat apa yang keluar dari mulut Aisyah? Wah, dia nggak berhenti ngomong pasti itu. Begitu waktu itu aku jemput, dia nggak berhenti ngomong. Semua diceritain sama dia. Bagaimana dia tadi merasakan ketemu teman, kenalan sama teman, ketemu sama guru gitu. Dan bisa ngerasain makan siang bersama dengan teman-temannya. Merasakan bahwa ada anak-anak lain yang seumuran dengan dia yang mengajak dia bermain gitu. Dan itu dia nggak berhenti. Seharian itu dia tidak berhenti cerita gitu. Tapi pertama kali dia pulang sekolah itu benjol kepalanya. Kenapa benjol? Jadi anak ini
selama 3 tahun dia tidak pernah ada di lingkungan selain rumah dan hospital. Ya. Jadi dia sudah biasa menavigasi dirinya dan menempatkan dirinya itu di lingkungan rumah dan di lingkungan klinik di hospital. Begitu dia ditaruh di satu lingkungan yang ada banyak permainannya, ada banyak anak-anak yang mungkin bercandanya juga, halo let's go, apa segala macam, banyak meja, kursi segala macam, dia tidak terbiasa. Jadi dia itu kejerungup, bahasanya apa sih? Kejerungup, iya jatuh. Jatuh, kejedot sama meja, sampai dia itu. Tapi dia bilang sakit, no it's okay, padahal benjol. Tidak banyak orang yang menganggap sebuah masalah sebagai sebuah keberuntungan. Cara terbaik untuk bisa mengucap Alhamdulillah. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Hingga tua nanti kan ku sayangi. Kita senang banget ya punya bintang tamu yang sangat luar biasa. Iya, ibu-ibu yang tangguh. Betul. Mama-mama mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, selalu mengucap Alhamdulillah. Begitu baik sekali Tuhan memberikan rezeki dan juga berkah yang berlimpah kepada kita. Yang sekarang juga mama hebat nih. Kenapa hebatnya, kenapa kalau yang satu ini? Karena dia bisa menjual barang-barang yang dia jual itu selalu dibeli orang. Wih, karena cara jualannya bikin viral. Iya. Betul. Ya kan, cara jualan yang sangat heboh sekali. Dan dia juga sekarang... Aku manggilnya nggak mau mama. Mau apa? Tante. Kita panggilnya memang tante. Tante yang satu ini juga memang sedang bersyukur juga, beruntung juga karena baru saja dikaruniai anak yang kedua. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Tante Lala. Ih tante, tante datang sini. Emasnya belum banyak, sekarang emasnya udah banyak banget. Terakhir Tante Lala, iya. Ya. Terakhir kesini Tante Lala, alisnya masih tebal, kan ngasih garis doang. Tante Lala nih, coba kasih lihat, boleh kasih lihat buat Sobat Ambiar ini hasil dari jualan. Dengar-dengar jadi asisten pribadinya Hotman Paris sekarang ya. Kemarin Tante Lara bawa drum. Sekarang drumnya nggak ada. Nggak ada. Drum ini Kak. Maksudnya Tapi bawahnya tambang emas. Oh, tambang. Sekarang lihat deh. tambang emas. Waktu ngomongin emas, Kak Ani di belakang gini, alah, begitu. Ini wajahnya kayak nggak suka. Masih kurang. Iya kayak kata Ani. Tante Lala, baru saja melahirkan ya? Iya, Selamat Tante Lala. Kita ngucapin loh waktu itu loh. Bener, Tante Lala, kami semua mau ucapkan terima kasih. Bentar. Mohon maaf, lahirin. Iya, lahiran. Tante Lala lahiran? Lahiran. Nggak serius? Iya dong, no. Terus Tante Lala waktu lalu ini kan ada lagi hamil. Oh ya Allah, iya. Maaf, aku kemarin lama di Skotlandia. Tante Lala, itu anak kedua? Iya. Dari suami keberapa? Jangan gitu dong. Kenapa? Jangan nyindir mulu. Selamat ya Tante Lala ya. Iya, amin, Kita mau kasih lihat dulu kebahagiaan Tante Lala yang baru saja melahirkan anak kedua. Keduanya. Apa namanya Tante Lala? Nur Aulia Rizikiatuna. Nur Aulia. Rizky Atuna. Nur Cahaya. Aulia, kemudian apa artinya? Rizky itu karena memang Tante waktu hamil sama dia tuh banyak banget endorse kan. Oh, iya. Alhamdulillah itu rezeki. Kenapa nggak namanya Nur Endorsement aja kalau gitu? Tapi akhirnya melahirkan, alhamdulillah. Normal atau sesar? Sesar. Sesar. Gak apa-apa, yang penting selamat. Iya, sama sesar maupun normal juga sama aja. Ada perbedaan ketika hamil anak pertama sama yang kedua, apa Ya perbedaannya? beda, yang pertama sih Tante kan nggak operasi, yang ini operasi. Enakan mana ternyata Tante? Enakan sih melahirkan normal daripada operasi. Kenapa? Kan operasi sekarang udah canggih juga. Iya udah canggih, tapi pas selesai operasi itu sakit sekali. Oh sakitnya sakit bayarnya yang sakit ya? Mohon maaf,
Tante Lala itu cetrekannya takut copot, Itu enggak. Ini biar beneran. Cetrekan itu benar. Nih. Kalau hilang kan lumayan ya. Iya. Ini stocking pakai stocking Dewi Persik. Luar biasa. Enggak tahu pokoknya. Keren banget gayanya sekarang. Tante, tapi anak pertama usia berapa? Sekarang yang pertama. Iya. Si Rafa itu usianya 8 tahun kelas 3 SD. Oke. Yang kedua ini 25 Agustus baru mau 3 bulan. Ada perasaan cemburu nggak si kakaknya sama adiknya? Enggak ada. Dia tetap sayang sekali sama adiknya. Sayang ya? Tetap sayang. Enggak ada rasa-rasa cemburu apa enggak ada. Kemarin ngidam apa ketika melahirkan Nur Aulia? Si Tante Lala ngidam marah-marahin owner cuma itu. Kenapa harus marah sama owner? Kan mereka kasih kerjaan sama Tante Lala. Iya kasih kerjaan tapi nggak pernah beres. Dikasih tapi nggak pernah ada captionnya. Jadi makanya itu ngidam ketiak dipakai di wajah. Iya, tapi gua nonton yang itu. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak marah-marah lagi. Udah enggak marah-marah. Saya ini ngidam mulu enggak keluar-keluar ya. Ngidam. Mohon maaf ya, kata produser sama IP-nya gini, kayak lihat Dewi Persik ngomong mulu. Tapi hebat ya, hebat. Tante Lala ini ketika hamil, dia tetap jualan online. Betul. Ya. Suaminya mendukung lagi. Tante Lala habis jualan dipijitin ya Tante Lala. Kalau kakak habis jualan, udah gua tidur sendiri. Kita mau kasih lihat ini Tante Lala ketika hamil tapi tetap jualan online. Seperti apa cara jualannya ini dia. Iya, Tante Lala. Iya, waktu hamil itu asam lambung tinggi. Jadi Tante Lala sering editin. Oh, yang tukang edit itu suaminya Tante Lala. Dia editor untuk edit videonya Tante Lala. Iya. Jadi Tante Lala yang jualan, yang edit suami. Dibayar nggak suaminya? Nggak ada dibayar, pokoknya sama-sama rezeki. Punya rezeki sama-sama. Tapi yang suami gimana dulu? Tapi suami yang gimana dulu? Emang suami yang gimana dulu? Kalau untuk suaminya Tante Lala sih dia ngasih sepenuhnya deh sama Tante Lala, nggak ada nuntut apa-apa. Yang penting dia tahu dia bantuin Tante Lala juga kan demi anak. Ya kan punya anak. kompor nih, kompor. Benar sebentar. Tante Lala Lebih beruntung. Sabar Mbak, sabar. Tante Lala, tapi pekerjaan suami itu sebenarnya apa? Apakah memang editor untuk Tante Lala atau ada pekerjaan lainnya? Ada sih pekerjaan lain, cuma karena memang waktu Tante Lala hamil itu banyak endorse kan. Nah jadi di situ Tante Lala nggak suruh dia dulu untuk kerja jangan dulu nanti endorse-nya menumpuk, nanti video-video lain jadi nggak kalah. Iya. Tapi apa sebelumnya pekerjaan suami? Kerja jaringan juga sih di Sorong, Papua. Jaringan maksudnya apa? Jaringan kayak apa itu? Bukan. Jaringan panjat-panjat, ya pokoknya. Sinyal. Ya sinyal. Sutet. Manjat sutet, apa gimana sih? Pokoknya jaringan deh, kerja jaringan. Kalau Tante Lala ngomong tuh ada backsound-nya. Kercang. Ada backsound. Tapi kan ibaratnya hasilnya dinikmati berdua. Iya, tetap iya. Lu curhat mulu ya, Wi, sama ya. Gua mau belajar sama Tante Lala. Nanti nggak usah belajar sama Tante Lala, belajar aja sama aku. Tante Lala, tapi maaf ya kan orang lagi hamil, terus marah-marah bikin konten jualan, nggak takut itu ngaruh sama kandungannya? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Cuma Tante waktu umur 8-9 bulan itu memang capek juga Tante marah-marah terus. Maksudnya apalagi yang bikin marah-marah juga bukan owner, penonton durhaka yang penuh dengan jahanam. Soalnya saya review yang ditanya malah lain. Saya review yang ini ditanya malah lain gitu. Itu yang bikin Tante kesal sampai marah-marah. Sebelum hamil Tante Lala suka marah-marah enggak? Oh kalau marah-marah sih udah biasa sih itu karena memang Rafa juga, suami juga sama orang-orang di dalam rumah tetap marah-marah ya. Kalau ada yang bikin saya pasti marah lah. Tante, dalam satu hari bisa berapa produk yang Tante promosikan? Kalau satu hari itu cuma sampai banyak sih Endo, tapi cuma sampai tiga brand. Tiga brand. Berarti dalam satu bulan kurang lebih 90 brand. Tante lah. Luar biasa. Pantesan aja. Tante, coba kita mau tantangin Tante Lala ya. Tante kan sekarang sudah punya anak kedua, Nur Aulia. Coba boleh Tante berdiri ceritanya. Tante kita ajak untuk jualan online ya. Ini anggaplah Oke, nah ini Tante barang-barang yang harus dipromosikan oleh Tante. Iya, ya. Bayinya digendong sambil digendong. Jadi Tante kan ini namanya Nur Aulia nih, pura-puranya anak Tante. Selain itu nanti Rafa anak pertama Tante juga akan hadir ya. Jadi Tante ngurusin anak kedua. Oh, pakai itu. Oh, pakai ini, silakan. Ini ditaruh di mana Tante? Di mana, di sini? Apa gimana? Tunggu, ini taruh di mana juga ya? Jadi Tante silakan.
Tante mengurus anaknya, bayinya. Itu, Tante. Kemudian nanti Rafa datang, rewel juga. Pulang sekolah Rafa rewel. Tapi sementara Tante harus jualan dari panci, kemudian juga segala macam. Ada krim. Siap ya Tante ya? Ini kita sudah nyala, silakan Tante di sebelah sini. Ya, silakan Tante. Kita akan mulai. Nanti Tante kerepotan dengan bayi dan juga Rafa anak pertama Tante. Kamera rolling in, action. Silakan jualan. Iya, teruntuk para penonton-penonton durhaka yang penuh dengan jahanam. Iya, di sini Tante akan mempromosikan beberapa macam, yaitu ada belangan-belangan nih, ada dandang-dandangnya, ada belangan-belangan goreng. Ini bagus sekali untuk para ibu-ibu yang ingin memasak. Silakan ya sayangnya, karena ini bagus sekali untuk kalian pakai memasak ya. Daripada Anda, ini siapa lagi nih ya? Siapa lagi nih ya? Ini siapa nih ya? Hah? Kenapa nih ya? Rafa, anakmu. Rafa, lu kenapa di sini ya? Mama lagi endorse ya? Aku pulang ke sekolah lapar mah, di meja makan nggak ada makanan. Nah, ini nggak ada makanan nih, nggak ada makanan nih. Ini masih mau dipromosi nih, masih mau promosi. Makan lapar, nggak usah promosi dulu, makan orang. Ya udah, nanti Mama mau masak apa? Mau makan apa? Mama gendong mulu Dede, aku nggak diurusin. Mama gendong mulu Dede, aku nggak diurus. Mama gimana sih? Mama udah nggak sayang. Lo gimana sih? Ini Mama lagi cari uang nih, sementara lagi promosi. Ini juga sementara lagi gendong anak. Terus kamu datang, kamu bilang kamu lagi lapar apa segala macam, Kamu memang anak durhaka ya, yang penuh dengan jahanam. Aku mau makan, Ma, mau makan. Nggak ada, nih. Lagi kosong nih. Silakan lu masak sendiri. Maaf Tante Lala, saya mau nanya. Emang sama anaknya begitu Tante Lala. Maaf mau nanya, ini anaknya di sekolah ini mana? Kenapa sepatunya begini Tante? Hah? Ini anaknya sekolah dasar sama sekolah menjahit sih sebenarnya sih ya? Tante Lala. Mama, ini om siapa? Itu bapak tiri kamu sayang. Itu bapak tiri kamu. Bapak sambung, bapaknya Aulia. Siapa? Bapaknya Aulia. Mohon maaf, ada yang pengen ditanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa sih? Nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi aja. Ini dia bintang tamu kita dengan gelombang pasang surut kehidupan yang sangat luar biasa. Wanita-wanita Wonder Woman. Terima kasih banyak buat Anissa Bahar, Tante Lala dan juga Denada Tambunan. Kami semua mau mengucapkan terima kasih. Sudah menginspirasi kita semuanya untuk giat bekerja, semangat demi keluarga. Gelombang pasang surut itu selalu ada, tapi rasa air laut selalu sama. Naik turun itu selalu ada, yang penting selalu bersyukur bersama. Kita akan kembali lagi besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar.